Baik saudaraku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar dari pertama Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Pertama Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 6. Bunyinya demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mendasari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 ini berbicara bagaimana kita tahu bahwa ini berkat dari kebangkitan Yesus Kristus. Berkat dari kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang berkat dari kebangkitan Yesus Kristus, maka berkat kebangkitan Yesus Kristus itu tidak dapat kita uraikan. Karena berkat dari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah berkat yang luar biasa yang umat kepunyaan Tuhan memperolehnya. Berkat yang dialami setelah kebangkitan Yesus Kristus itu mulai dari kita lahir sampai kepada pintu surga nanti, itu semua berlaku dan menjangkau. Karena itu tidak bisa dapat menguraikan satu persatu tentang berkat-berkat yang kita terima setelah kebangkitan Yesus Kristus. Mendasari ayat yang sudah kita baca pada saat ini adalah bagaimana Rasul Petrus mengawali tulisannya dengan satu ungkapan pujian kepada Allah, karena di dalam Yesus Kristus oleh rahmat-Nya yang begitu besar memberikan kita berkat-berkat yang luar biasa dengan mendasari kebangkitan Yesus Kristus itu. Berkat pertama yang kita peroleh setelah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati itu adalah berdasarkan ayat yang kita baca ini, ayat 3 di bagian A, ayat 3 seluruhnya itu berbicara tentang terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Berkat pertama yang kita peroleh setelah Yesus bangkit dari antara orang mati itu adalah kebangkitan Kristus. Yesus memberikan kita kelahiran baru. Ya, kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kelahiran baru. Dengan kata lain, berkat kebangkitan Yesus Kristus itu melayakkan kita untuk melahirkan kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang melakukan kelahiran kembali itu adalah suatu peristiwa yang unik dan tidak pernah dilakukan oleh sejarah kehidupan umat manusia dari Adam sampai kepada hari ini, dan kehidupan yang akan datang pun tidak akan pernah terjadi secara fisik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia melahirkan seorang laki-laki, seorang perempuan
itu memiliki tubuh, roh, dan jiwa. Namun kelahiran seorang laki-laki atau perempuan yang dilakukan secara biologis di tengah dunia ini adalah dibentuk dan dirancangkan oleh Allah di dalam kandungan seseorang untuk melahirkan seorang anak laki-laki ataupun juga anak perempuan. Tetapi anak yang dilahirkan dari dalam kandungan mamanya itu adalah anak yang penuh dengan dosa, anak yang penuh dengan kelemahan, anak yang penuh dengan kesakitan. Bahkan juga pada saat ibunya melahirkan, dia keluar dari dalam kandungan mamanya itu, pada saat bersalin dia mengawali setiap kehidupan selama dia hidup di tengah dunia ini, mengawali dengan menangis. Artinya banyak penderitaan, banyak suka dan duka, beban masalah dan persoalan yang harus dia hadapi. Memang itu harus terjadi karena manusia yang lahir dari perempuan itu singkat umurnya, penuh dengan dosa, saudara. Itu sebabnya ada tabiat-tabiat kehidupan manusia itu masih berada di dalam kehidupan setiap pribadi siapapun yang ada di dalam dunia ini, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Namun kelahiran kembali yang dimaksudkan Rasul Petrus di sini adalah lahir baru yang disebut dengan kelahiran kembali di dalam tindakan Roh Kudus, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lahir baru itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan seorang kaum bapa, bukan pekerjaan seorang kaum ibu, tetapi kelahiran kembali itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus itu sendiri, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita bertobat dan dosa kita ditinggalin, ambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu tindakan Roh Kudus akan bertindak di dalam kehidupan setiap pribadi orang untuk melahirkan kelahiran kembali, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kelahiran baru itu terjadi, Roh Kudus bekerja memperbaharui jiwa kita. Roh Kudus mengubah jiwa setiap pribadi orang percaya yang ada di dalam dunia ini menjadi baru. Roh Kudus juga menghidupkan roh kita yang mati, lemah, bahkan juga loyo, agar roh kita selalu ada sukacita, roh kita ada memiliki kehausan untuk melayani Tuhan di tengah dunia ini. Roh kita juga selalu bekerja bersama-sama dengan orang lain, orang-orang percaya yang lain. Roh kita juga memiliki terbeban untuk melaksanakan amanat agung di tengah dunia ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya melahirkan tindakan untuk melahirkan kembali itu hanya dilakukan oleh Roh Kudus itu sendiri, saudara. Semua orang itu, setiap orang yang ada di dalam dunia ini, baik itu laki-laki dan perempuan, mulai dari Taman Eden sampai kepada hari ini, memiliki tubuh yang dimana mengalami kelahiran pertama. Kelahiran jasmani maksud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran jasmani ini melalui ibu kita. Kelahiran secara fisik, kelahiran yang terjadi di tengah dunia ini. Dan kita ada di dalam kandungan mama sekian 9 bulan sekian hari, saudara. Waktu kita mengalami kelahiran pertama itu, kita mewarisi dosa dan tabiat dosa di dalam setiap pribadi kehidupan manusia, saudara. Roma pasal 5 ayat yang ke-12 itu berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita mengalami kelahiran pertama melalui orang tua kita adalah di tengah dosa. Kita masih di dalam tabiat-tabiat dosa yang pernah menjalar ke seluruh dunia ini, saudara.
Dan di dalam kehidupan umat manusia itu dikuasai oleh iblis dan kerajaan maut, saudara. Seperti yang dijelaskan Efesus pasal 2 ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu telah mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang menjadi alatnya iblis untuk hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Begitupun juga sebelum kita bertobat, mengalami pertobatan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga pernah ikut dikuasai oleh iblis dan kerajaan maut, saudara. Tetapi setelah kebangkitan, berkat kebangkitan Yesus Kristus itu membuat kita menjadi orang yang layak untuk kita tinggalkan segala dosa dan pelanggaran. Kita disadarkan melalui kebangkitan Yesus Kristus dan kita memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, roh yang baru untuk menerima tindakan untuk melahirkan kembali, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih ada di dalam dosa, itu berarti pasti kita mengalami orang yang terhukum. Orang yang artinya orang yang bisa dihukum dan bisa mengalami kematian yang kekal, saudara. Kalau kita hanya ada di dalam kelahiran pertama, saudara. Karena kita tahu bahwa orang yang tidak dilahirkan kembali di dalam roh, pasti kita sudah ada di dalam lumpur dosa dan kita pasti ada di bawah murkanya Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang kedua, kita hidup menurut kehendak daging dan hawa nafsu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa itu terjadi? Karena itu tindakan kelahiran pertama, hidup di dalam kelahiran pertama, dan pada saat sebelum kita berada mengalami kelahiran kembali, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda dengan kelahiran pertama yang semua orang mengalaminya di tengah dunia ini. Kelahiran kembali itu tidak semua orang mengalaminya, saudara. Kelahiran kembali itu hanya dialami oleh orang-orang yang sudah mengalami respon panggilan Tuhan. Orang-orang yang sudah melahirkan, orang-orang yang sudah percaya betul-betul dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya di dalam kehidupan mereka. Orang yang ingin untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap roh di dalam kehidupan mereka, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kelahiran kedua itu dilahirkan dari Bapa di sorga, bukan dari ibu kita, saudara. Kita dilahirkan di dalam roh, bukan dalam bentuk fisik. Kita dilahirkan dari melalui kematian Yesus Kristus di tengah dunia ini, saudara. Kristus dilahirkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, keluar dari rahmat Allah yang besar itu, saudara. Yesus tinggalkan surga dan datang ke bumi ini untuk menanggung segala dosa kita dan memikul segala tabiat kehidupan, kebiasaan hidup umat manusia yang ada di dalam dunia ini, saudara. Agar supaya melalui penderitaannya, melalui kematiannya, melalui pengajarannya, mujizatnya, kita diberikan suatu tindakan baru untuk menuju kepada kelahiran baru, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya mengalami hidup berkelimpahan di dalam anugerah Tuhan adalah salah satu cara dan tindakan orang percaya untuk mengalami kelahiran baru, saudara. Kita mengalami hidup yang baru, hidup yang kekal itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diampuni oleh Tuhan pada saat kita mengaku dosa kita, saudara. Dosa seberapa apapun, saudara, kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, maka Dia adalah setia dan adil untuk mengampuni segala dosa kita. Karena Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 itu berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya, di dalam penebusannya, di dalam pengampunannya, kita diberikan pengampunan itu, penebusan itu, dan kita menjadi orang-orang yang layak untuk dilahirkan kembali, saudara. Itu semua terjadi karena tindakan Yesus. Dia mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, saudara. Setelah kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh
Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dia mengambil bagian di dalam tubuh kita, menjadi baitnya, dan kita akan terus di dalam bait, dari dalam tubuh kita Roh akan bekerja untuk dia akan melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa dari surga, dari kerajaan Allah. Hal-hal kerajaan surga akan terbentuk dan akan dia kuasai di dalam kehidupan kita, dan kita tidak memiliki, kalau Roh Kudus itu bertindak di dalam diri setiap orang, maka kita tidak akan mengalami masalah, kita tidak akan mengalami tindakan-tindakan yang lain, hanya untuk kita didorong menuju kepada Yesus Kristus, kepada firman Allah, untuk kita mati hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita yang sedang kita jalani ini. Ada kerinduan-kerinduan khusus untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan akan nama Tuhan. Ada kasih sayang Tuhan yang kita akan terus mengalami di dalam kehidupan kita, dan kita memiliki kerinduan dan kehausan untuk melayani Tuhan di tengah dunia ini. Karena pada saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita sudah dibuat oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, saudara. Itu sebabnya dari situ, apalagi Roh Kudus sudah mendiami di dalam hati kita. Roh Kudus membuat tubuh kita menjadi baitnya, rumahnya, kediamannya. Itu luar biasa lagi, saudara. Dari situlah terbentuk kelahiran kembali, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itu adalah berkat dari kebangkitan Yesus Kristus. Ini hal pertama. Hal yang kedua adalah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperoleh kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Karena di dalam kebangkitan Yesus Kristus itu kita diberikan pengharapan. Pengharapan yang dapat kita mengharapkan di dalam setiap kehidupan kita, walaupun itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita melihat, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan itu adalah iman seseorang. Iman seseorang kepada Allah, kepada sesuatu yang kita rindukan, kita impikan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat terakhir dari pasal 1, pertama Petrus pasal 1 ayat 3, bagian terakhir, dan seterusnya sampai kepada ayat yang ke-6, ayat yang ke-4 itu berbicara kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita pengharapan, saudara. Pengharapan yang penuh, saudara. Agar supaya setiap kehidupan kita, pengharapan itu membawa dan mengantar hidup kita kepada kekekalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali hal yang kita mengharapkan dari Tuhan untuk kita menjadi bahagia dalam kehidupan kita, baik itu hidup di tengah dunia ini maupun juga hidup yang akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang keempat itu, pengharapan yang kita mengharapkan, yang melayakan kita untuk kita mengharapkan melalui kebangkitan Yesus Kristus itu adalah pengharapan untuk kita mau menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, suatu bagian yang tidak dapat cemar, suatu bagian yang tidak dapat layu, dan itu semua tersimpan di dalam sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu pengharapan? Pengharapan yang kita mengharapkan itu apa, saudara? Bagian yang tidak dapat binasa itu apa, saudara? Pengharapan bagi setiap orang yang percaya melalui kebangkitan Yesus Kristus itu. Setiap orang percaya yang sudah mengalami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada pengharapan khusus, yaitu pengharapan untuk merubah hidup kita menjadi tubuh yang layak dipakai oleh Tuhan di tengah dunia ini, yaitu tubuh yang tidak dapat binasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan itu adalah harapan bagi setiap orang yang percaya. Dan itu akan terjadi setelah Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini pada kali yang kedua, saudara. Karena pertama Korintus pasal 15 ayat 40, ada perbandingan tubuh dunia dengan tubuh kebangkitan yang akan dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri. Menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua, ada tubuh surgawi yang tubuh dunia, dan tubuh kita ini
bagaikan suatu kediaman, suatu rumah yang harus dibongkar dan diperbaharui, dan pembaharuan di dalam tubuh yang dilakukan, yang akan dinyatakan itu adalah Tuhan Allah sendiri, saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 itu dia bilang rumah kediaman di bumi ini akan dibongkar dan membangun satu rumah yang kokoh dan indah, dan rumah itu adalah dibangun oleh tangan Allah sendiri dan tidak akan dipakai dengan tenaga manusia, saudara. Karena rumah yang dibentuk Tuhan itu adalah tidak dapat binasa. Rumah yang tidak mudah untuk dibongkar, saudara. Rumah yang tidak mudah untuk masuk pencuri, saudara. Tapi rumah yang akan dibentuk Tuhan itu adalah rumah yang tidak fana. Rumah rohani, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Memang sementara ini kita akan pakai untuk kita hidup di dalam dunia, tubuh fana, tubuh hina, tubuh lemah. Kenapa? Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses untuk perjuangan menuju kepada tubuh yang tidak dapat binasa itu adalah tubuh yang dimana kita berjuang untuk tubuh kebangkitan setelah kita tinggalkan tubuh yang ada di dalam dunia ini, saudara. Tubuh yang fana ini. Tubuh kita ini adalah tubuh yang fana. Tubuh kita ini adalah tubuh yang hina, tubuh yang lemah. Tetapi tubuh kebangkitan yang akan kita alami setelah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu tiba adalah tubuh yang tidak fana. Tubuh mulia, tubuh kuat dan tubuh rohani. Itulah yang akan dibentuk oleh Tuhan Allah sendiri, saudara. Karena kebangkitan Yesus Kristus itu tidak memberikan kita kesia-siaan. Kebangkitan Yesus Kristus itu tidak menipu kita, tidak mengecewakan kita, tapi kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita teguh. Kebangkitan Yesus Kristus itu kita menjadikan kita berakar, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya pengharapan pertama adalah pengharapan akan tubuh kebangkitan, saudara. Yang kedua adalah pengharapan akan bagian yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang mahkota, saudara. Mahkota yang disiapkan Tuhan untuk orang-orang yang percaya, yang sedang bekerja berjuang melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak di dalam rumah tangga, sebagai seorang pekerja gereja, sebagai seorang pekerja di kantor, sebagai pekerja sebagai guru swasta, dan juga sebagai pekerja di lingkungan kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap perkataan, setiap haluan pikiran yang dilakukan, dirasakan oleh orang-orang percaya yang ada di dalam dunia ini nantinya akan dibalas oleh Tuhan Allah sendiri, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita korbankan uang, kita korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan biaya, bahkan juga korbankan karir kita, saudara, demi untuk Tuhan dan pelayanannya. Itu semua Tuhan akan membalas pada waktunya, saudara. Itu sebabnya ini adalah harapan kita, saudara. Harapan kita. Dan di dalam pengharapan itu orang percaya terus berjuang untuk memperoleh hadiah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang percaya di dalam perjalanan rohani, perjalanan iman yang sedang kita jalani ini. Orang percaya yang lain juga sedang menuju ke sana, ikut berlomba-lomba di dalam perjalanan iman, saudara. Pengharapan yang kedua adalah yang berikut adalah pengharapan akan sorga. Sorga juga adalah pengharapan bagi orang percaya. Mengapa? Karena dunia ini adalah dunia yang penuh dengan penderitaan, dunia yang penuh dengan kematian, dunia yang penuh dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Surga baru tempat perhentian, ada sukacita yang besar, bahkan juga di surga baru kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan dan tidak akan menghitung hari, bulan, dan tahun, dan kita akan bersenang-senang, kita akan bertepik sorai bersama-sama dengan Tuhan. Balas tentara surga akan menjadi teman terbaik bagi setiap orang yang percaya, saudara.
Dan rumah Bapa itu sudah disediakan oleh Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayat 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika bukan demikian, tentu aku menyatakan kepadamu. Aku akan pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan aku akan kembali menjemput kamu. Ini janji Yesus Kristus kepada seluruh umat kepunyaan Tuhan. Agar kita tidak khawatir akan hidup di tengah dunia ini. Menderita, tapi tidak akan ada selamanya untuk kita menderita. Kita akan mengalami kekurangan, keterbatasan, banyak penganiayaan, ada beban-beban kehidupan, kecapean, penderitaan. Kita akan alami semuanya itu, tapi itu semua ada batas waktunya. Tapi akan kita masuk ke sana untuk menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan akan membalas setiap jerih payah, air mata, kekurangan, keterbatasan, mengiring Tuhan, memikul salib bersama Tuhan. Itu semua Tuhan akan membuat semuanya itu indah pada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kita mahkota. Ini harapan bagi orang percaya. Tuhan akan menyediakan mahkota kehidupan bagi orang percaya. Mahkota yang tidak dapat layu. Mahkota yang kita akan bermegah di hadapan takhta Allah yang maha tinggi. Itu semua disediakan oleh Tuhan. Dan ini adalah harapan bagi orang percaya. Dan sudah Tuhan janjikan. Karena sudah Tuhan janjikan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat kebangkitan Yesus Kristus itu luar biasa. Ayat yang kelima dari pertama Petrus pasal 1 itu adalah dia juga memelihara. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kehidupan kita ada di dalam pemeliharaannya. Dia memelihara kehidupan kita. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus adalah mujizat terbesar, saudara. Kebangkitan Yesus Kristus adalah berkat yang terbesar, berkat yang dahsyat dan luar biasa yang kita terima di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus itu mengalahkan kematian yang ditakuti oleh semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Kematian yang ditakuti oleh semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini adalah suatu tindakan maut yang dimana tidak ada obatnya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kebangkitan Kristus Yesus itu menjadi dasar Allah, jaminan bagi setiap orang di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur dan mensyukuri kepada Tuhan karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan melalui kebangkitan Yesus Kristus itu kita dilayakkan untuk kita mengambil tindakan untuk melahirkan kembali. Melalui pertobatan, melalui pengakuan, melalui kesadaran-kesadaran tertentu. Dan mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam pribadi orang percaya. Setiap orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan hadir dan dia akan menduduki di dalam tubuh kita dan di tubuh kita, dan kita menjadi rumah kediamannya. Jika Roh Kudus bertakhta di dalam diri kita, maka kelahiran kembali di dalam Roh akan terbentuk dan ada sukacita baru, tindakan baru yang akan muncul, saudara. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita pengharapan yang kita pengharapan akan hidup di tengah dunia ini, pengharapan akan hidup yang akan datang, pengharapan hidup di tengah dunia ini. Kita mau sembuh, kita berharap kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan kita, agar Tuhan mencukupkan kita, agar Tuhan membuka jalan, agar Tuhan memberikan kita kesehatan, agar Tuhan memberikan kita pekerjaan. Pengharapan itu Tuhan sudah sediakannya. Yang sangat penting bagi setiap orang percaya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Itu kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, utamakan Tuhan sebelum kita mengharapkan segala harapan-harapan dalam hidup kita, pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita, karena hanya Dia yang dapat memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan itu di dalam hidup kita. Saudara, di dalam perjalanan hari-hari hidup kita, liku-liku di lembah dunia yang penuh dengan kekelaman, hanya Yesus Kristus yang menjadi junjungan dan pemelihara
pemelihara di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memelihara hidup kita, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, semua tua dan muda akan dipelihara oleh Tuhan. Karena Dia adalah gembala yang baik bagi setiap orang yang percaya, dan Dia akan memberikan kita pemeliharaan itu. Dia akan tempatkan kita di berumput padang yang berumput hijau, dan Dia akan membawa dan menuntun kita ke jalan-jalannya Tuhan itu. Dan kita akan merasakan kasih sayang, gemblengan Tuhan, tangan Tuhan, dan berkat kemurahan dan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa kita belajar bersama pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang telah memberikan kita berkat melalui kebangkitan Yesus Kristus kepada kita orang percaya akan dan terus memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.